Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Rani membuka kotak tua yang ditemukan di loteng rumah keluarga. Di dalamnya, sebuah surat lama dari neneknya, seorang bintang ilmu yang hilang dari sejarah Indonesia, mengungkap rahasia yang menghancurkan. Neneknya adalah lesbian, dan warisan keluarga hanya bisa diklaim jika Rani menyembunyikan orientasi seksualnya sendiri. Jantung Rani berdegup kencang saat ia menyadari untuk mendapatkan hak atas rumah mewah di Bali dan koleksi ilmu langka itu, ia harus berpura-pura menjadi wanita normal di mata keluarga konservatinya. Rani, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, selalu merasa berbeda sejak remaja. Di sekolah menengah di Surabaya, ia jatuh cinta pada sahabatnya, tapi tak pernah berani mengakui. Kini, hidup di Jakarta yang sibuk, ia diam-diam menjalin hubungan dengan Maya, seorang jurnalis berani yang memperjuangkan hak LGBT di Indonesia. Maya adalah segalanya bagi Rani, sosok yang membuatnya merasa utuh di tengah tekanan masyarakat yang masih melihat homoseksualitas sebagai dosa. Tapi surat itu mengubah segalanya. Neneknya, yang dikenal sebagai aktris legendaris era 1850-an dengan nama panggung Siti Rahayu, ternyata menyembunyikan identitasnya selama puluhan tahun. Ilmu-ilmunya yang dulu populer, disembunyikan karena isu sensitif, dan warisan itu kini jatuh ke tangan Rani sebagai pewaris tunggal. Pagi berikutnya, Rani bertemu dengan pengacara keluarga, Pak Budi, di sebuah kafe di kawasan Tamrin. "Ini bukan sekadar uang, nak," kata Pak Budi dengan suara pelan. "Nenekmu ingin warisannya dilestarikan oleh seseorang yang bisa menjaga citra keluarga. Ada klausul dalam wasiat, pewaris harus menikah dengan pria dalam waktu 1 tahun, atau semuanya jatuh ke tangan sepupu-sepupumu yang lebih tradisional." Rani merasa dunia berputar. Ia tahu sepupunya, Andi, seorang pengusaha sukses tapi homofobik, akan menghancurkan segala jejak neneknya jika mendapat warisan itu. Andi pernah mengatakan di acara keluarga bahwa orang seperti itu tidak pantas ada di masyarakat Indonesia yang beragama. Rani pulang dengan pikiran kacau. Maya menunggunya di apartemen kecil mereka di Kemang. "Apa yang salah, sayang?" tanya Maya sambil memeluknya. Rani menceritakan semuanya, air mata mengalir. Maya marah. "Kamu tidak bisa menyembunyikan siapa dirimu. Ini 2020 genep, Indonesia sedang berubah. Ada gerakan hak asasi, meski lambat." Tapi Rani ragu. Ia ingat bagaimana ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ibu Rani, yang masih tinggal di Surabaya, sering menelepon menanyakan kapan ia menikah. "Keluarga kita dari Jawa, Rani. Kita harus hormati adat," kata ibunya dulu. Malam itu, Rani bermimpi tentang neneknya. Dalam mimpi, Siti Rahayu muncul sebagai wanita muda yang cantik, berakting dalam ilmu hitam putih, mencintai seorang wanita lain di balik layar. Bangun pagi, Rani memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia pergi ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, mencari arsip ilmu lama. Di sana, ia bertemu dengan seorang arsiparis tua, Bu Sari, yang mengenal neneknya. Siti adalah bintang besar, tapi dia dipaksa mundur karena rumor. Saat itu, di era Orde Baru, hal seperti itu bisa menghancurkan karier, cerita Bu Sari. Rani merasa terhubung dengan neneknya, keduanya berjuang melawan norma yang sama. Kembali ke rumah, Rani dihadapkan pada pilihan pertama. Andi menelepon, mengajak bertemu. "Aku dengar soal wasiat. Kalau kamu tidak mau, biar aku yang urus," katanya dengan nada sombong. Rani tahu Andi ingin menjual rumah Bali itu untuk bisnisnya. Ia menolak, tapi Andi mengancam akan mengungkap rahasia nenek jika Rani tidak mundur. "Keluarga kita tidak boleh tercemar," katanya. Rani marah, tapi ia sadar, untuk melindungi warisan, ia harus mulai berpura-pura. Ia memutuskan untuk menghadiri reuni keluarga akhir pekan ini, tanpa Maya. Di reuni di rumah ibu di Surabaya, Rani bertemu kerabat. Semua bertanya tentang pacar. "Sudah waktunya nikah, Rani.
Lihat sepupumu sudah punya anak, kata Bibi. Rani tersenyum palsu, bilang sedang dekat dengan seorang pria ikti bernama Tony. Maya yang ditinggal di Jakarta menelepon marah. Kamu mulai berbohong. Ini bukan kamu. Debat mereka memanas. Rani merasa terpecah, cinta pada Maya versus tanggung jawab pada keluarga dan warisan nenek. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menjauh dari Maya. Ia ikut kencan buta yang diatur ibu bertemu seorang pria bernama Adi, seorang dokter ramah. Adi baik, tapi Rani merasa hampa. Setiap malam, ia membaca diari nenek yang ditemukan di kotak. Diari itu menceritakan penderitaan Siti, mencintai seorang aktris lain, tapi dipaksa menikah dengan sutradara untuk menutupi. Aku membayar mahal untuk rahasia ini, tulis Siti. Rani menangis, melihat paralel dengan hidupnya. Akhirnya, Rani memutuskan untuk sementara putus dengan Maya. Ini untuk warisan, Maya. Setelah dapat, aku akan kembali. Maya terluka dalam. Kamu memilih uang daripada kita. Rani pergi, hati hancur. Ini adalah pengorbanan pertama, dan ia tahu ini baru permulaan. Beberapa minggu berlalu, Rani pindah sementara ke rumah ibu di Surabaya untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Ia mulai berpura-pura lebih religius, ikut pengajian mingguan di masjid dekat rumah. Di sana, ia bertemu teman-teman ibu yang terus mendesaknya menikah. Wanita sesiamu harus punya suami, Rani. Jangan seperti mereka yang menyimpang, kata salah satu. Rani mengangguk, tapi dalam hati ia marah pada masyarakat yang masih penuh prasangka. Sementara itu, Maya tidak menyerah. Ia mengirim pesan, mencoba meyakinkan Rani. Ingat gerakan di Jakarta. Kita bisa lawan ini bersama. Tapi Rani blokir nomornya, takut ketahuan. Ia fokus pada warisan. Pak Budi mengatur pertemuan dengan notaris untuk erikasi wasiat. Di sana, Rani harus menandatangani pernyataan bahwa ia akan menikah dalam setahun. Tangan Rani gemetar saat menandatangani. Ini untuk nenek, bisiknya pada diri sendiri. Andi tidak tinggal diam, ia menyewa detektif untuk mengawasi Rani. Suatu hari, detektif itu menemukan bukti hubungan Rani dengan Maya, foto lama di media sosial. Andi konfrontasi Rani di sebuah restoran di Surabaya. Aku tahu rahasiamu. Sama seperti nenek. Kalau kamu tidak mundur, aku akan sebar ini ke keluarga. Rani panik. Ia ingat bagaimana ayahnya pernah mengusir saudara yang gaib. Jangan, Andi. Ini warisan nenek untukku. Untuk menyelamatkan situasi, Rani setuju bertemu Adi lebih sering. Mereka jalan-jalan di pantai Kuta Bali, di mana rumah warisan berada. Adi romantis, tapi Rani merasa seperti aktor dalam ilmu neneknya. Kamu tampak sedih, Rani, kata Adi. Rani bohong, bilang sedang stres kerja. Di Bali, Rani mengunjungi rumah mewah itu sendirian. Di dalam, ia menemukan ruang proyeksi dengan ilmu-ilmu nenek. Ia putar satu, melihat Siti berakting dengan penuh emosi, mata yang menyiratkan rahasia cinta terlarang. Malam itu, Rani mimpi lagi. Nenek muncul berkata, jangan ulangi kesalahanku. Cinta bukan untuk disembunyikan. Bangun, Rani ragu. Ia hubungi Busari lagi, minta lebih banyak ino. Busari kirim dokumen, Siti pernah mencoba bunuh diri karena tekanan. Rani shock, sadar harga yang dibayar nenek. Kembali ke Jakarta untuk kerja, Rani bertemu Maya secara tak sengaja di sebuah acara seni. Maya tampak pucat, mata merah. Aku rindu kamu, kata Maya. Rani hampir menyerah, tapi ingat ancaman Andi. Ia pergi dingin. Maya menangis, merasa dikhianati. Kamu berubah, Rani. Ini bukan cinta. Tekanan meningkat. Ibu Rani sakit, masuk rumah sakit. Di sana ibu berkata, aku ingin lihat kamu bahagia sebelum mati. Nikah dengan Adi. Rani setuju lamaran Adi di depan ibu meski hati hancur.
Adi senang, tapi Rani merasa seperti penjahat. Ia mulai minum obat tidur untuk melupakan. Andi puas mundur sementara. Tapi ia rencanakan sesuatu. Ia hubungi media, bocorkan rumor tentang nenek. Berita menyebar, bintang lama Siti Rahayu ternyata lesbian. Keluarga gempar. Ayah Rani marah, panggil Rani. Ini Itnah. Kamu harus bantah atau warisan hilang. Rani tahu ini ulah Andi. Di tengah kekacauan, Rani temukan surat lain dari nenek. Warisan ini bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dibebaskan. Rani mulai berpikir ulang. Ia hubungi Maya diam-diam, minta maaf. Maya ragu, kamu sudah terlalu jauh. Tapi mereka bertemu, bicara panjang. Maya cerita tentang temannya yang diusir keluarga karena coming out. Rani memutuskan untuk melawan. Ia tolak lamaran Adi, bilang kebenaran pada dia. Adi kaget, tapi dukung. Aku hormati pilihanmu. Tapi ibu marah besar, bilang Rani bukan anaknya lagi. Ini pengorbanan besar, kehilangan ibu demi kejujuran. Dengan dukungan Maya, Rani mulai kampanye untuk melestarikan ilmu nenek tanpa menyembunyikan kebenaran. Ia hubungi komunitas di Jakarta, rencanakan estial ilmu kecil. Tapi Andi tidak berhenti. Ia ajukan gugatan hukum, klaim Rani tidak layak karena moral buruk. Pengadilan di Jakarta jadi arena pertarungan. Di sidang pertama, Andi hadirkan saksi, teman lama Rani yang tahu tentang Maya. Dia lesbian seperti neneknya, kata saksi. Rani merasa telanjang di depan umum. Media liput headline, perang warisan keluarga bintang ilmu lesbian. Masyarakat terbagi, ada yang dukung hak, ada yang kutuk. Rani hadapi konflik internal. Malam-malam ia menangis, tanya diri apakah ini layak. Maya dukung, ini untuk kita semua. Mereka tinggal bersama lagi, tapi rahasia. Ibu Rani tolak bicara, ayah blokir nomor. Bu Sari bantu, berikan bukti sejarah, Siti pernah aktif diam-diam untuk hak perempuan. Ini kuatkan Rani. Ia bicara di podcast Indie, cerita perjuangan nenek. Pendengar banyak, dukungan datang dari komunitas online. Tapi tekanan sosial berat. Di kantor, rekan kerja bisik-bisik. Bos bilang, ini bisa pengaruhi bisnis. Rani hampir dipecat. Di jalan, ia dapat ancaman online dari kelompok konservatif. Kembali ke jalan benar atau mati. Maya juga terdampak. Sebagai jurnalis, ia dituduh bias. Bosnya suruh mundur dari liputan LB. Maya tolak, dipecat. Ini harga yang kita bayar, kata Maya pada Rani. Mereka semakin dekat, tapi luka masa lalu masih ada. Sidang kedua, Rani bersaksi. Nenek saya mencintai dengan tulus, meski disembunyikan. Saya tidak akan ulangi itu. Hakim tampak simpatik, tapi hukum Indonesia masih rumit soal. Andi senyum sinis, hadirkan psikolog yang bilang homoseksualitas penyakit. Setelah sidang, Rani bertemu sepupu lain, Lina, yang diam-diam dukung. Lina cerita, aku juga seperti kamu, tapi takut. Ini beri Rani harapan. Mereka rencanakan bukti baru, diari nenek yang tunjukkan keinginan asli. Malam itu, Andi datang ke apartemen Rani, mabuk. Kamu hancurkan keluarga. Ya pukul Rani. Maya datang, lawan Andi. Polisi datang, Andi ditangkap atas kekerasan. Ini jadi tik balik, Andi diskreditkan. Tapi kerusakan sudah ada. Ibu Rani masuk rumah sakit lagi, stres. Rani datang, tapi ibu tolak. Kamu pilih jalan itu, tanggung sendiri. Rani menangis di koridor, rasakan harga kehilangan keluarga. Maya hibur, kita bangun keluarga baru. Mereka ikut demo hak di Monas, rasakan solidaritas. Rani mulai tulis buku tentang nenek untuk abadikan warisan. Sidang akhir mendekat. Rani kumpul bukti, surat, diari, testimoni. Ia siap hadapi apapun.
Sidang akhir di Pengadilan Negeri Jakarta penuh ketegangan. Hakim baca wasiat lagi, warisan untuk pewaris yang bisa lestarikan legacy saya dengan jujur. Andi argumen jujur berarti ikut norma masyarakat. Tapi pengacara Rani yang dibantu komunitas, hadirkan ahli hukum, wasiat tidak spesifik soal pernikahan, itu tambahan keluarga. Rani bersaksi panjang cerita perjuangan nenek dan dirinya. Saya lesbian dan itu bukan dosa. Ini identitas. Ruang sidang hening, lalu tepuk tangan dari penonton dukung. Media liput luas jadi isu nasional. Andi kalah argumen, hakim putuskan warisan untuk Rani. Andi marah, keluar ruang sidang. Keluarga terpecah, beberapa dukung Rani, seperti Lina yang coming out juga. Tapi kemenangan pahit. Ibu Rani masih tolak bicara. Rani kunjungi rumah Bali, putar ilmu nenek untuk umum pertama kali. Acara kecil, tapi hadir aktis lebih. Maya pidato, ini awal perubahan. Rani rasakan bebas, tapi luka dalam. Ia ingat pengorbanan, putus sementara dengan Maya, bohong pada keluarga, kehilangan pekerjaan. Ia dapat job baru di ngohak perempuan. Beberapa bulan kemudian, Rani dan Maya rencanakan hidup bersama. Tapi tantangan baru, undang-undang anti diusulkan di DPR. Mereka ikut petisi lawan. Andi minta maaf, tapi Rani ragu. Kamu hampir hancurkan aku. Andi cerita ia takut citra bisnis. Mereka rekonsiliasi pelan. Ibu Rani akhirnya hubungi setelah baca buku Rani. Aku salah, nak. Nenek juga menderita. Mereka bertemu, menangis bersama. Ini momen penyembuhan. Rani dan Maya jalan-jalan di Bali, rasakan cinta bebas. Tapi Rani tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat Indonesia masih berubah lambat. Dengan warisan aman, Rani dirikan ondasi untuk preserasi ilmu Indonesia, mulai dari koleksi nenek. Ia kolaborasi dengan sineas muda, buat dokumenter tentang Siti Rahayu. Ilmu itu tayang di Estial Internasional, dapat penghargaan. Maya kembali kerja sebagai jurnalis independen, tulis artikel tentang perjuangan Rani. Mereka jadi ikon bagi komunitas, tapi juga target hate speech. Suatu hari, demonstrasi anti rusak acara mereka di Jakarta. Rani luka ringan, tapi semangat tak pudar. Di rumah Bali, Rani dan Maya bicara masa depan. Apakah kita nikah di luar negeri? Tanya Maya. Rani senyum, somedai. Mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Keluarga Rani pelan-pelan terima. Ayah datang ke acara, meski diam Lina tinggal bersama mereka sementara, cari keberanian. Rani renungkan perjalanan dari sok surat, pengorbanan, pertarungan, sampai kemenangan. Ia bayar mahal, teman hilang, luka emosional, tapi dapat kebebasan. Di akhir, Rani tulis pesan di diari nenek, terima kasih, Nek. Aku bebas karenamu. Apakah menyembunyikan identitas demi warisan layak dilakukan, atau kejujuran selalu lebih berharga meski berisiko kehilangan segalanya?